Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Kiai Haji Suudul Azka dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Dr. Andes Tommy Asram, SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, hari raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Ada kembali di Breaking News TV One pemirsa, dan masih bersama dengan Kiai Haji Taufik Damas bersama saya saat ini. Pak Kiai, kita lanjutkan. Tadi sempat ada pertanyaan yang kemudian sempat terputus. Kalau seandainya ada kemudian umat muslim yang ingin sekali ya berkurban tetapi tidak ada kemampuan secara ekonomi begitu, kira-kira amalan apa yang setidaknya bisa ia lakukan dalam 10 hari awal Zulhijjah ini? Ya banyak ya, kalau secara normatif tentu tadi ada puasa 8-9 Zulhijjah itu. Tapi saya memberi contoh begini, ada nih orang pengen beli kambing nggak sanggup untuk kurban karena duitnya nggak cukup. Pengen juga katakan mengeluarkan sesuatu yang ia miliki di hari raya Idul Adha itu. Ya bisa aja dia masak untuk panitia kurban. Jadi masak ketupat, bikin opor ayam yang mungkin nilainya nggak sampai 1 ekor kambing gitu. Kan panitia kurban biasanya ya sekitar 10-15 orang lah kalau di masjid-masjid atau di RT-RT gitu. Nah itu pagi kita sediain makannya gitu loh. Itu namanya juga kita sudah tentu beribadah secara lebih luas yang insya Allah pahalanya juga besar itu gitu loh. Walaupun tidak bisa disebut kurban karena apalagi kurban, kalau ikhlas sekali ya. Oh betul, tulus, ikhlas. Kadang-kadang amal itu kelihatannya kecil tapi karena didasari oleh ketulusan dan keikhlasan di hadapan Allah itu nilainya besar sekali gitu loh. Tapi amal besar pamer gitu loh, sambil mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat orang tidak nyaman umpamanya, itu tidak baik juga. Karena dalam Al-Quran itu ditegaskan qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha al-adza. Jadi ucapan yang baik itu lebih baik daripada sedekah tapi diiringi dengan kalimat-kalimat yang nyelekit buat penerimanya gitu. Jadi kalau mau sedekah, sedekah aja, baik dalam bentuk mau kurban, udah kurban aja. Gak usah kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang mengesankan kesombongan umpamanya, mengesankan meremehkan orang lain gitu. Atau sedekah apapun lah, jangan diiringi dengan kalimat-kalimat yang nyelekit. Saya mau masuk sana Pak Kiai, karena menarik sekali untuk dibahas ya, berkaitan tadi Pak Kiai juga sudah sedikit membahas jangan sombong, jangan pamer begitu, kalau mau ibadah-ibadah saja. Sekarang ini kan ada era media sosial Pak Kiai, jadi mungkin ada beberapa yang kemudian ini membeli hewan kurban atau bahkan melangsungkan ibadah haji begitu dengan memposting, atau mungkin anak-anak sekarang bilangnya flexing begitu ya di media sosial. Ini hukumnya seperti apa Pak Kiai, dan apakah ibadah-ibadah tersebut tetap diterima atau bagaimana? Kita nggak tahu hati orang. Betul. Tidak bisa dipastikan bahwa mereka yang pamer melalui atau memposting kegiatan baiknya, ibadahnya, kurbannya melalui media sosial, kemudian kita tuduh wah itu nggak ikhlas, belum tentu juga. Belum tentu, gitu. Betul. Jadi ya hukumnya ya tetap boleh-boleh aja orang memposting di media sosialnya kegiatan dia berkurban, kegiatan dia beribadah, boleh-boleh saja.
Cuman tetap kita anjurkan untuk menata niat, jangan sampai itu diniatkan untuk pamer gitu. Artinya kembali ke individunya, kita nggak boleh menuduh gitu loh. Maka saya pernah ditanya orang kalau ada bencana, orang menyumbang terus foto dipublikasi, itu gimana itu? Apakah itu tidak menunjukkan ketidakikhlasan, pengen pamer? Ya saya bilang belum tentulah itu. Terus yang baik bagaimana? Menyumbang tapi diposting atau tidak menyumbang tapi tidak diposting, atau tidak menyumbang atau ikhlas tapi tidak menyumbang gitu. Ya bagi saya lebih baik menyumbang walaupun orang itu katakanlah diposting di media sosialnya. Soal ikhlas atau enggak ikhlas itu urusan dia gitu loh. Karena bisa mengundang orang-orang lainnya untuk berbuat serupa begitu bisa ya. Jadi berbuat bisa baik jadi. juga begitu jadi ya Pak apa, ya. influencer gitu loh, untuk mengajak orang berbuat baik. Jadi orang ikhlas menyumbang, ikhlas atau tidak ikhlas itu urusan Allah. Tapi menyumbangnya itu lebih baik daripada orang yang tidak menyumbang gitu. Kadang-kadang nggak nyumbang suka nyinyir. Gitu. Baik Pak Yai. Pak Yai, kita juga ketahui ya bahwa dunia tidak terkhusus Indonesia saja begitu, saat ini kan tengah menghadapi situasi yang tidak mudah, artinya perang di mana-mana, konflik juga begitu, khususnya di Timur Tengah. Bahkan saudara-saudara kita yang saat ini mungkin melangsungkan ibadah haji sebelumnya juga turut terdampak begitu untuk keberangkatan dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana kemudian ini momen Zulhijjah ini bisa dimanfaatkan Pak Yai untuk kemudian ini membersihkan hati, kemudian juga menjadi penengah begitu ya, situasi yang kemudian ini kurang bisa dimaknai sebagai sesuatu yang positif dalam hal perang kemudian juga konflik. Ya sebetulnya kita bisa berharap ya, tapi kan kita harus lihat fakta bahwa perang ini kan sumber utamanya adalah perebutan sumber daya alam. Bukan soal bukan soal anjuran-anjuran keagamaan. Kalau kita lihat tokoh-tokoh agama yang paling tegas menentang sikap Amerika dan Israel, Amerika terutama, itu justru dari Paus Leo Katolik itu yang kemarin sempat sindir-sindiran sama Presiden Amerika Donald Trump. Sementara tokoh agama yang lain saya lihat ya tidak terlalu keras gitu loh mengkritik apa yang dilakukan oleh Amerika, terutama ketika menyerang Iran. Gitu. Apalagi di Indonesia, kalau dulu seringkali ada demo berjilid-jilid soal Palestina, tapi sekarang hampir tidak ada lagi gitu. Nah ini kan juga patut dipertanyakan, sebetulnya demonya dulu itu sebetulnya untuk membela Palestina atau bukan sih, kan begitu. Kok sekarang enggak, ketika Gaza itu sampai sekarang masih sering ada bom gitu. Semalam aja ada berita korbannya berapa itu, 4 orang. Nah soal bagaimana menjadikan momen Idul Adha menjadikan dunia ini lebih tenang, lebih adem. Saya tuh apatis gitu loh, saya apatis. Bagi saya lebih baik merenung secara pribadi, individual, bagaimana kita menggali makna dan hikmah dari perayaan Idul Adha ini untuk kita masing-masing gitu. Kalau berharap ini akan bisa mendamai, mengajak kita untuk hidup berdamai. Orang masalahnya ini adalah keserakahan manusia kok. Betul. Bagaimana bertahan untuk bisa menjadi tetap kuat di tengah berkurangnya sumber daya alam. Baik, mungkin terakhir Pak Kiai sebagai penutup perbincangan kita pada malam hari ini. Pesan yang kemudian ingin disampaikan Pak Kiai dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha yang akan datang kurang lebih 10 hari mendatang ini seperti apa? Singkat saja Pak Kiai. Pertama tadi dari awal kita melihat ketika konferensi pers. Wajah Menteri Agama kita sudah ceria. Saya sudah bisa tebak akan diumumkan bahwa hari ini sudah masuk 1 Zulhijjah. Artinya tanggal 10 Zulhijjah nanti Idul Adha kita bareng. Nggak ada perbedaan di Indonesia. Maka tadi udah kelihatan senang. Berharap sebetulnya ya di bulan Zulhijjah ini kita terutama warga muslim di Indonesia lebih banyak merenung untuk menggali makna dan hikmah dari perayaan Idul Adha yang kita kaitkan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan keluarganya itu. Yaitu tentang keimanan dan ketundukan, kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disitulah sumber spiritualitas kita. Sumber spiritualitas kita. Nah pertama, yang kedua buat mereka yang memang mampu dianjurkan untuk berkorban. Buat panitia saya menghimbau jangan mengambil yang bukan haknya. Jangan mengambil yang bukan haknya. Itu jadi yang paling penting ya Pak Kiai. Jadi panitia yang baik
Jangan ada keinginan untuk mendapatkan lebih, Baik. gitu loh. Kalau ingin bersedekah tenaga sebagai panitia itu alhamdulillah. Baik. Tapi Di jangan momen- merasa karena panitia untuk bisa mendapatkan jatah lebih dari Baik. hewan kurban itu. Itu dia poin yang kita boleh. tangkap. Tentunya kita harapkan keikhlasan yang kemudian diutamakan dalam momen kali ini, begitu ya Pak Betul, Kiai. Terima kasih banyak Pak Kiai sudah bergabung bersama kami berbincang di momen kali ini menyambut Hari Raya Idul Adha yang akan datang kurang lebih 10 hari ke depan. Sehat selalu Pak Kiai. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak. Bapak Kiai Haji Taufik Damas, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda dan menghadirkan perbincangan secara langsung bersama dengan Menteri Agama Republik Indonesia Kiai Haji Nasaruddin Umar sesaat lagi untuk Anda.